Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa dari channel Rio Sport dan DM YouTube Project. Ingin coba sedikit mengomentari apa yang lagi rame sekarang, yakni soal pernyataan seorang politikus. Ya, politikus disebutnya, Rocky Gerung, yang mengomentari soal timnas. Yang pertama yang saya mau komentarin adalah, kenapa tiba-tiba banyak orang yang tadinya nggak ada sangkut pautnya dengan timnas, dengan PSSI, tiba-tiba bersuara, tiba-tiba speak up ke publik. Ada apa nih? Kalau nggak ada maksud-maksud tertentu, mungkin nggak masuk akal juga. Kenapa nih tiba-tiba sekarang? Nah, maaf ya, kalau misalnya apa yang akan kami komentari agak sedikit menyakitkan, karena ya ini komentar kami lah. Anda bisa berkomentar tentang timnas, saya pun boleh dong berkomentar tentang Anda. Jadi ya, inilah komentar saya tentang pernyataan Rocky Gerung. Apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi. Penipuan terhadap sensasi? Sensasi apa, Pak Rocky? Siapa yang ditipu di sini? Kami merasa, kami sebagai warga negara Indonesia nggak pernah ngerasa tertipu dengan apa yang dilakukan oleh PSSI dengan menaturalisasi. Karena apa? Anda harus paham, di mana Anda harus bisa membedakan antara naturalisasi dengan diaspora. Yang main saat ini bukanlah pemain naturalisasi, tapi pemain diaspora. Mereka punya darah Indonesia semua. Mereka berhak membela timnas Indonesia, berhak membela darah nenek moyang mereka. Itu satu, Pak Rocky. Kita lihat lagi, kita dengar lagi ya. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme. Ada sesuatu yang tidak fit dan proper dengan patriotisme. Patriotisme yang mana, Pak? Apa Bapak? Sekarang saya tanya deh, patriotisme Bapak apa buat negara Indonesia? Mereka jauh-jauh, mereka rela menanggalkan paspor negara mereka demi paspor Indonesia. Apakah itu bukan patriotisme, Pak? Sekarang kalau dibilang patriotisme, siapa yang lebih patriotisme? Apakah Bapak atau mereka? Mereka mati-matian lupa menyerahkan kesempatan mereka untuk main di tim yang lebih besar, di negara yang lebih besar, demi membela Indonesia, yang rankingnya bahkan jauh kemana-mana dari negara Belanda. Apa itu bukan satu patriotisme, Pak? Coba deh Bapak pikirin. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Dan karena belum ada bibit, maka kita naturalisasi. Itu juga. Timnas itu datang dari bibit-bibit kita. Ini udah dilakuin, Pak, dari zaman dulu, Pak. PSSI udah ngambil bibit-bibit dari kemana? Dari zaman dulu. Dari berapa puluh nih ketum PSSI yang udah diganti, Pak? Berapa banyak ketum PSSI udah ganti? Dari mulai pertama sampai sekarang Erick Thohir. Berapa banyak bibit-bibit kita yang udah diambil ke timnas Indonesia? Hasilnya apa, Pak? Bahkan untuk melaju ke Piala Asia pun kita nggak bisa. Apalagi masuk ke round 3 Piala Dunia, Pak. Bibit-bibit itu perlu, Pak. Dan itu udah dilakuin sama PSSI. Contoh di timnas U20, U16, mereka adalah bibit-bibit muda. Tapi apakah akan langsung berprestasi? Mungkin nggak selamanya, Pak. Timnas U20 dapat juara AFF. Apakah itu bukan prestasi? Sekarang kalau misalnya bibit-bibit yang mana yang Bapak maksud? Dari zaman dulu Indonesia ini udah banyak menciptakan bibit-bibit. Sekarang saya tanya balik lagi, apakah bibit-bibit seperti apa yang Bapak inginkan? Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena yang bermain di lapangan bukan grup yang kita inginkan. Grup apa Pak yang Bapak inginkan? Grup yang mana yang Bapak inginkan? Mereka udah berhasil loh nyampe ke round 3 dengan grup itu yang Bapak bilang belum inginkan. Sekarang saya tanya, grup mana yang Bapak inginkan? Apa grup Indonesia yang kemarin-kemarin kalah 10-0 oleh Bahrain, 5-0 oleh Uni Emirat Arab, tapi dengan begitu bandar judi bola bisa ngatur skor dengan mudah, bahwa mereka akan bisa menang. Oh, lawan anu Indonesia pasti kalah, skornya seanu. Sekarang bandar judi bola, nggak bisa dong. Buktinya banyak yang meleset kemarin Indonesia lawan Australia. Apakah bibit-bibit seperti itu yang Bapak inginkan dalam timnas Indonesia? Sekarang bibit-bibit kita unggul. Apa salahnya? Kita ini bermimpi untuk mencapai dunia, Pak. Kalau saya tanya lagi, apa ada negara-negara sukses di dunia yang nggak pakai naturalisasi? Nggak ada, Pak. Juara dunia pun, Argentina pun nggak ada pool semua dari Argentina. Ada naturalisasinya. Inggris berapa banyak naturalisasinya? Prancis berapa banyak naturalisasinya? Belanda berapa banyak naturalisasinya? Apa mereka ada ribut-ribut warganya seperti itu? Enggak. Yang mereka lihat adalah timnasnya maju, berprestasi, dan dihargai dunia. Kadang-kadang ya orang-orang seperti ini tuh pemikirannya apa ya?
Masih mundur loh, masih oke lah, nggak apa-apa kalah asal pakai pemain lokal. Nah, sampai kapan? Sampai kapan kita akan dilecehin? Sampai kapan pemain kita nggak bisa bermain di Eropa? Sampai kapan pemain kita itu nggak punya kebanggaan memakai jersey merah putih? Sampai kapan? Mau sampai berganti-ganti ketum, berganti-ganti presiden seperti itu, Pak? Jadi buat siapapun ya, yang mengkritik timnas, yang tadinya nggak ada sangkut pautnya dengan timnas, yang tadinya nggak ada sangkut pautnya dengan sepak bola, yang tiba-tiba mereka bersuara berkuar-kuar, tanyakan kepada mereka, ada maksud apa di balik ini? Itu aja dari saya. Jadi intinya, kita sebagai warga bangsa Indonesia, betul emang harus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan. Bibit-bibit kita itu memang harus dijaga, dibina. Tapi, apakah itu harus instan? Kan enggak juga. Apakah sekarang Indonesia melakukan secara instan? Tentu juga tidak, karena levelnya ada 3 level, beberapa level dari junior, menengah, dan senior. Dan itu sudah dilakukan programnya. Tujuannya apa? Tentu saja, Indonesia ini jangan sampai dilecehin, diremehin oleh negara luar. Kita udah sama-sama, yang sering ngikutin sepak bola, pasti udah tahu lah, Indonesia ini negara yang diremehin banget di sepak bola di dunia. Ranking 100 ke bawah itu benar-benar nggak dihargai loh. Pemain Indonesia ini susah banget direkrut oleh klub luar. Giliran direkrut juga cuma dijadiin bahan iklan doang. Inilah yang harus dirubah. Inilah yang pengen dirubah sama Erick Thohir. Supaya ranking kita naik di atas 100, harga orang Indonesia bisa dihargai orang luar, di klub-klub luar. Ini harus kita ini. Jadi intinya apa ya? Kita ini sebagai penonton, sebagai warga Indonesia, harusnya ya mendukung aja demi kemajuan timnasnya. Kita nikmatin aja, nonton bola ya udah hore-hore aja gitu kan. Kita dukung aja, kalah menang ya udah biasa dalam sepak bola. Kita dukung aja, nggak usah kebanyakan bacot, harus gini, harus gitu. Ya buktinya apa? Dengan apa yang mereka sampaikan kemarin-kemarin, itu kan udah terjadi puluhan tahun yang kemarin. Tapi hasilnya nggak ada, nol. Hasilnya nol, itu nggak ada. Prestasi apa sih? AFF aja kita belum pernah juara. Dari kemarin-kemarin. SEA Games aja 32 tahun harus nunggu. Piala Asia kita nggak pernah masuk ke putaran final. Piala Dunia cuma mentok di kualifikasi. Apa mau kayak gitu lagi? Sekarang Indonesia udah bagus, udah mulai jalan di tracknya. Kenapa juga harus diributin? Itu ya. Jadi kami mohon maaf kalau emang ada kata-kata yang agak kurang berkenan. Ya semoga ini sebagai curhatan dari kami aja lah, sebagai salah satu penikmat timnas Indonesia. Buat kami nggak peduli siapapun yang main di timnas, yang penting timnas Indonesia berprestasi. Jaya terus timnas Indonesia, jaya terus Garuda, maju, kita pasti juara.